Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sakinatul Kolbiah, saya mahasiswa IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun, sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, sejarah bukanlah seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam terkait Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Baik, yang pertama ada Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yastrib adalah satu bangsa dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat kota terakhir masih bernama Yastrib, di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yastrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraizah dan kabilah Hajrat dengan sekutu Yahudi Bani Nazir. Tercatat sekitar 120 tahun dua kabilah tersebut bertikai. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Para pemuka kabilah di Yastrib menyadari bahwa keadaan sosial politik di kota itu mengalami krisis, sehingga membutuhkan seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa dua suku besar. Lantas mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang layak untuk menjadi hakam guna menyelesaikan konflik tersebut. Lantas pada 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama di Yastrib, yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW, terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Pembahasan yang kedua yakni Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bulan Maret tahun 628 Masehi. Peristiwa ini berawal dari mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, Rasulullah SAW bersama para sahabat memasuki Makkah dengan aman, menginjakkan kaki di Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, dan melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah SAW lantas menceritakan mimpi itu pada para sahabatnya. Ia menceritakan soal rencananya menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Para sahabat setuju dan segera bersiap untuk umroh. Pada awal bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi dan 1.500 sahabat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Di perjalanan ada 4 utusan Quraisy yang dikirim bergilir untuk mengonfirmasi maksud kedatangan Rasulullah ke Mekah. Karena kaum Quraisy masih tidak percaya bahwa rombongan Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk umroh, Nabi Muhammad mengutus Khuraisy bin Umayyah untuk menegaskan keterangan bahwa tidak ada peperangan. Akan tetapi, unta yang dikendarai Khuraisy dibunuh dan ia sendiri nyaris kehilangan nyawa. Setelah insiden tersebut, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan pesan kepada kaum Quraisy terkait niat rombongan dari Madinah yang hendak melaksanakan umroh. Ketika tiba di Makkah, Utsman segera menemui perundingan yang alot. Sekalipun banyak pembesar kaum Quraisy seperti Abu Sufyan, yaitu kerabatnya Utsman, izin bagi rombongan Rasulullah untuk masuk Mekah tetap tidak diberikan. Akibatnya, Utsman terpaksa tinggal lebih lama di Mekah dari rencana semula. Di tengah situasi yang demikian meresahkan para sahabat, tersiar isu bahwa Utsman dibunuh oleh kaum Quraisy. Mendengar kabar itu, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk berkumpul dan menyampaikan sumpah setia bahwa mereka tidak akan pulang sebelum memerangi kaum Quraisy. Maka seluruh sahabat kemudian berikrar akan memerangi kaum Quraisy. Usai baiat itu berlangsung, Utsman baru datang kembali dari Makkah dan ikut berbaiat. Menyadari situasi semakin genting, kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk membahas perjanjian damai dengan Rasulullah. Akhirnya dalam perundingan tersebut muncul kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang ke kebun Nabi Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan, sedangkan jika pengikut Nabi Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Yang terakhir, yakni nomor 4, Nabi Muhammad dan sahabatnya harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk Makkah dengan ketentuan bisa kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat memasuki kota Makkah dan tinggal selama 3 hari di Makkah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang bersarung.
Demikian itu sedikit ulasan dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.